Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di channel saya ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab atau permasalahan pada instalasi dalam rumah ya secara simpel ya, agar teman-teman mudah untuk memahaminya. Untuk pemasangan instalasi dalam rumah yang baik dan benar ya, contohnya kan seperti ini ya teman-teman. Kita menyalakan saklar, lampunya mau menyala dan mati ketika kita on off kan saklarnya. Dan untuk stop kontak di sini tetap berfungsi ya teman-teman. Walaupun untuk saklar di sini kita on off kan keduanya. Jadi stop kontaknya tetap masih berfungsi ya teman-teman. Nah, untuk penyebab atau permasalahan pada instalasi ya, yang pertama seperti ini ya teman-teman. Pernahkah teman-teman menjumpai ya pada stop kontak saat kita tes pen ya, itu kedua lubangnya menyala api ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini akan saya contohkan penyebab dan cara memperbaikinya. Nah, di sini netral saya lepas ya teman-teman. Sekarang steker di sini kita colokkan ke stop kontak ya teman-teman. Di sini netral keadaan saya lepas. Nah, selanjutnya di sini saya akan tes untuk stop kontaknya ya teman-teman. Nah, untuk kedua lubang stop kontak di sini pasti menyala api keduanya ya teman-teman. Ini kita tes nih. Ini nyala api. Kemudian yang satunya juga menyala api. Kita tes ke kedua lubang stop kontak ya teman-teman. Untuk kedua lubang stop kontak ini menyala api. Nah, jika teman-teman menjumpai permasalahan seperti ini ya, untuk kedua lubang stop kontak menyala api, itu permasalahannya satu ya teman-teman. Netral instalasi pasti ada yang terputus. Nah, sekarang di sini netral kita akan sambung lagi ya teman-teman. Nah, ini kita tempelkan. Di sini kedua lampunya menyala dan stop kontaknya akan normal kembali. Jadi yang menyala api hanya satu lubang. Kalau kita lepas netralnya di sini kedua lubang stop kontak menyala api. Jadi untuk cara memperbaikinya, jika menemukan permasalahan seperti ini, itu pasti ada kabel netral yang terputus. Oke ya, di sini saya sambung kembali untuk kabel netralnya ya teman-teman. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua ya teman-teman. Oke, nah di sini yang turun ke saklar itu kan kabel fasanya ya teman-teman. Nih, yang turun ke saklar itu kabel fasanya. Ini kabel netralnya ya teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau netral yang turun ke saklar? Nah, bahayanya di mana? Nah, di sini akan saya terangkan ya teman-teman. Nah, sekarang yang turun ke saklar yaitu kabel netralnya. Karena di sini steker saya balik posisinya ya teman-teman. Dan netral di sini sekarang jadi fasa atau jadi api. Yang turun ke saklar itu netralnya. Nah, bahayanya apa di sini ya? Walaupun yang turun ke saklar itu netral, di sini instalasi akan tetap berfungsi ya. Di sini lampu keduanya juga menyala dan stop kontak juga berfungsi ya teman-teman. Nah, bahayanya apa jika netral yang turun ke saklar ya teman-teman? Nah, di sini saklar posisi off. Dan di sini, nah ini masih ada apinya yang ke arah lampu ya teman-teman. Jadi yang ke arah lampu di sini masih ada apinya. Karena yang kita putus di saklar itu netralnya. Nah, bahayanya di sini teman-teman. Saat melakukan pergantian bola lampu ya, di sini teman-teman tanpa sengaja memegang ulir dari lampu. Nah, seperti ini. Nah, otomatis kita nantinya akan tersengat arus listrik ya teman-teman. Nah nih, jika tanpa sengaja memegang ulir dari lampu yang akan kita pasang. Nah, untuk saklar di sini masih posisi off ya teman-teman. Nah, di sini saya buka ya, agar teman-teman lebih jelas ya.
bahwa ada arus balik ya teman-teman. Nah, ini ada api, kemudian di sini juga ada api. Jadi kedua kabel yang dari lampu itu ada apinya juga ya teman-teman. Kalau netral yang turun langsung ke saklar. Dan usahakan ya teman-teman, kabel yang turun ke saklar itu kabel fasa atau kabel apinya ya. Jangan kabel netral. Jadi sangat berbahaya. Di sini untuk steker kita posisikan awal ya, agar kabel fasa atau api yang turun langsung ke saklar. Nah, kita tes pen di sini teman-teman. Ini kabel fasa yang turun langsung ke saklar. Di sini netral, nggak ada apinya. Ini lampu, keduanya menyala ya teman-teman. Kemudian di sini saklar kita posisikan off. Nah, selanjutnya di bagian keluaran saklar, walaupun di sini kita pegang, kita nggak akan kesengat listrik karena fasanya sudah terputus di bagian saklar sini. Jadi akan aman ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga ya teman-teman. Untuk jumperan ya teman-teman, baik yang ke stop kontak atau ke saklar ya, untuk kabel fasanya itu jumperannya harus benar ya. Untuk kabel jumperannya itu letaknya atau posisinya pada input fasanya ya. Ini kan input fasa dari sumber PLN nih. Yang ini yang ke stop kontak ya teman-teman. Nah, ini pemasangannya sudah benar ya. Nah, di sini steker kita colokkan ke stop kontak ya teman-teman. Nah, walaupun di sini saklar kita on off kan ya. Di sini kedua lampunya menyala, untuk stop kontak juga berfungsi. Sini saklar kita matikan lagi, stop kontak akan tetap berfungsi. Berarti ini jumperannya sudah benar ya teman-teman. Nah, jika jumperan kabel yang ke stop kontak itu salah ya, misal kita letakkan jumperannya pada outgoing atau keluaran dari saklar ya teman-teman. Jika jumperan dari stop kontak ya, kita pasangnya pada keluaran saklar. Nah, di bagian sini. Jadi ketika kita on-kan saklar, stop kontak akan berfungsi. Tapi ketika saklar kita matikan, maka stop kontak juga tidak akan berfungsi. Karena di sini jumperannya letaknya salah ya teman-teman. Jadi jumperan stop kontak harus di input fasa, bukan keluaran dari saklar. Nah, yang benar pemasangannya seperti ini. Walaupun kita on off kan saklar, maka nantinya stop kontak akan tetap berfungsi. Oke ya teman-teman, jadi saya rasa cukup dulu untuk pembahasan beberapa penyebab atau permasalahan pada instalasi dalam rumah yang sering kita jumpai. Berikut juga untuk cara mengatasi ya, atau memperbaiki trouble pada instalasi listrik di rumah. Oke ya, semoga video saya ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya ya. Jika ada yang dipertanyakan, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dulu dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.